Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 TPB 38A akan mempresentasikan tugas RBL kami yang berjudul Penerapan Gaya Lorentz pada Motor Listrik Sederhana. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Vela Febriana, NIM 120260089 dari Prodi Farmasi TPB 38A. Halo semua, perkenalkan nama saya Adila Tusnawandari dengan NIM 120260077 dari Program Studi Farmasi TPB 38. Perkenalkan, nama saya Alika Putriana Borutu Manggor dengan NIM 1202695 dari TPB 38 Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Fahreza Marwa Asila, NIM 120260072, TPB 38A, Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Mutiara Robani dengan NIM 120260087, TPB 38 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Hanachika Anastasia, NIM 120260099 dari Prodi Farmasi, TPB 38. Gaya Lorentz adalah gaya yang dialami penghantar berarus listrik yang berada di dalam medan magnetik. Arah gaya ini bergantung pada arah arus listrik dan arah medan magnetik penghantar. Untuk menentukan arah gaya Lorentz dapat digunakan aturan putaran sekrup, yakni bila sekrup diputar melalui sudut terkecil dari arah arus listrik ke arah medan magnetik, maka arah gerak majunya sekrup sama dengan arah gerak gaya Lorentz. Arah gaya Lorentz selalu tegak lurus terhadap arah arus listrik dan arah medan magnetik. Gaya Lorentz sendiri dikemukakan oleh Hendrik Anton Lorentz, yaitu fisikawan Belanda yang memenangkan penghargaan Nobel dalam fisika bersama dengan Peter Zeeman pada tahun 1902. Pada tahun 1878, ia menjadi guru besar fisika teoritis di Leiden yang merupakan tempat kerja pertamanya. Ia tinggal di sana selama 34 tahun, lalu pindah ke Haarlem. Pada tahun 1895, Lorentz mendapatkan seperangkat persamaan yang mentransformasikan kuantitas elektromagnetik dari suatu kerangka acuan ke kerangka acuan lain yang bergerak relatif terhadap yang pertama. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz adalah kuat arus listrik yang mengalir, panjang penghantar dan kuat medan magnetik. Semakin besar kuat arus listrik, semakin panjang penghantar, semakin kuat medan magnetik, maka akan semakin besar gaya Lorentz yang dihasilkan. Pada percobaan kali ini, membuat alat motor listrik sederhana menggunakan prinsip gaya Lorentz. Secara umum, motor listrik merupakan sebuah alat yang berguna untuk mengubah suatu energi listrik menjadi suatu energi mekanik. Pada motor listrik ini, tenaga listrik akan diubah menjadi suatu tenaga mekanik. Perubahan tersebut dilakukan dengan cara mengubah tenaga listrik tersebut menjadi energi magnet atau yang disebut dengan elektromagnet. Mekanisme kerja yang dimiliki untuk semua jenis motor pada umumnya relatif tak jauh berbeda, di mana arus listrik yang ada di dalam medan magnet akan memberi gaya apabila kawat yang membawa arus tersebut dibengkokkan untuk menjadi suatu lingkaran atau disebut dengan loop. Maka, pada kedua sisi loop tersebut, tepatnya pada sudut kanan dari medan magnet, akan mendapat gaya dari arah yang berlawanan. Pasangan gaya tersebut akan menghasilkan tenaga putar atau torsi yang bisa memutar kumparan. Alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan ini adalah 2 buah baterai, gunting, 2 buah magnet, kawat tembaga secukupnya, peniti, karet gelang, dan juga solatif. Prosedur pembuatan motor listrik sederhana. Siapkan peniti dan juga baterai.
Pasangkan peniti pada kedua kutub baterai menggunakan lakban. Siapkan kawat tembaga sepanjang 30 cm atau secukupnya. Kemudian gulung kawat sebanyak variasi lilitan yang sudah ditentukan, yaitu 3 kali, 5 kali, dan 7 kali. Kemudian, lingkarkan pada kedua ujung lingkaran kawat agar lingkaran kawat terlihat rapi. Selanjutnya, kedua ujung kawat tembaga dikikis sampai berwarna putih agar kedua ujung kawat tembaga dapat menghantarkan arus listrik. Letakkan kawat tembaga di antara kedua peniti dan letakkan magnet di atas baterai. Dan lakukan beberapa variasi terhadap percobaan. Nah, sekarang gue bakal jelasin contoh aplikasi motor listrik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contoh yang pertama itu ada mesin cuci. Nah, pada mesin cuci, motor listrik dapat dihubungkan dengan V-bel ke gearbox untuk selanjutnya memutar pulsator agar dapat memutar pakaian yang sedang berada di dalam tabung pencuci. Selain itu, motor listrik juga dipakai pada bagian tabung pengering. Pada bagian ini, poros motor listrik langsung terhubung dengan tabung pengering tanpa bantuan V-bel. Untuk contoh yang kedua ada kipas angin. Nah, di dalam kipas angin terdapat sebuah motor listrik yang berperan untuk memutar baling-baling kipas. Di sini, poros pada motor listrik langsung terhubung dengan baling-baling yang berfungsi menggerakkan udara, sehingga menjadi angin yang terhembus ke satu arah. Lanjut, untuk contoh yang ketiga, ada kulkas atau lemari es. Nah, di bagian belakang kulkas terdapat motor listrik yang digunakan untuk membantu dalam proses pendinginan. Demikianlah video dari kami, terima kasih.